Pemirsa, sidang ke-6 perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak terkait dan pemohon. Sidang kali ini menghadirkan 25 saksi dari tim Jokowi JK, sedangkan tim pihak pemohon menghadirkan 4 saksi dan 2 saksi tambahan. Sebelum saksi dari pihak Prabowo Hatta menyampaikan keterangannya, Majelis Hakim MK mendengarkan kesaksian Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea melalui video conference. Kapolres Nabire menjelaskan proses Pilpres di Nabire dan Dogiay, termasuk soal distribusi logistik Pilpres di Kabupaten Dogiay. Ini yang agama Kristen dan Katolik di sini ya. Tanggal sekitar kurang lebih jam 12.30, Bupati menyampaikan, masuk ke gedung dan menyampaikan beberapa hal. Apa saja yang disampaikan oleh Bupati saat itu? Pada saat Bupati masuk ke dalam gedung, Bupati hampir setengah jam atau kurang lebih 35 menit beliau menjelaskan karena dalam bahasa daerah kami kurang paham, tetapi di akhir pernyataan dari Bupati serentak warga yang di belakang kami, karena kebetulan saya dan DIM dan DPR beserta komisioner juga ada diikut, para KPUD dan anggota Panwaslu semua lengkap, serentak berdiri dan suara keras-keras sambil menunjuk-nunjuk Bupati gitu. Jadi mereka berbicara di luar gedung. Ketika mereka berkumpul di situ, pada saat itu Pak Ketua KPUD ini menyampaikan kepada mereka, kalau ada uang, ini pernyataan dari Ketua KPUD, kalau kalian mau uang, ambil di Bupati, tapi suara harus dialihkan kepada Prabowo. Ya, itu pernyataan Didimus Togomo. Didimus Togomo. Iya. Dan pada saat itu saya panggil Pak Didimus, pada saat sudah selesai memberikan arahan-arahan itu, saya panggil Pak Didimus, maksud pernyataanmu itu bagaimana? Saya bilang begitu. Itu pernyataan Bupati pada saat di dalam, karena menggunakan bahasa daerah waktu itu saya kurang tahu. Jadi dia sampaikan itu pernyataan Bupati pada saat di dalam gedung. Naftalia Keia. Siap, Yang Mulia. Alamat Baduda, Karang Tumaritis Nabire ya. Betul, Yang Mulia. Betul ya. Ya, saudara saksi mandat untuk rekapitulasi di Kabupaten Dogiay. Betul, Yang Mulia. Iya, betul ya. Tanggal berapa rekapitulasi Dogiay di Kabupaten di KPU? Tanggal 17 Juli tahun 2014. Tanggal 17. Saudara hadir? Hadir. Apa betul pada saat itu, ini saya mengkonfirmasi aja karena sudah full informasi ini ya. Pada saat itu di dalam gedung Bupati ada bicara. Betul, ada bicara. Apa yang disampaikan oleh Bupati yang saudara dengar? Karena pakai bahasa daerah itu. Pada saat Bupati sampaikan ke seluruh TPS, KPPS, PPD, Panwas maupun KPU Kabupaten, dia menyatakan bahwa karena kamu pilih Jokowi, saya tidak kasih. Kalau kami pilih Prabowo, ada uang. Begitu dia bilang. Betul, Yang Mulia. Bahasa aslinya bagaimana? Bisa nggak bahasanya? Persisnya? Persis. Bahasa aslinya gimana? Bahasa daerahnya bagaimana? Dalam bahasa daerahnya? Ya, dalam bahasa daerah dia menyatakan bahwa iki Jokowi menekan ako, Prabowo menekan ako, merewa, Jokowi menekan ako yang meredew. Jadi itu artinya? Itu artinya karena kamu kasih Jokowi jadi tidak ada uang. Kalau kasih Prabowo ada uang. Ya. Terus setelah Bupati menyampaikan itu, apa yang terjadi? Setelah Bupati menyampaikan itu, masyarakat dari seluruh 10 distrik, PPS, KPPS, PPD,
semua merontak karena ini hak mereka. Apa boleh kami mengajukan usul? Karena dari pagi tadi hingga sore ini dalam persidangan kita ini selalu disebut-sebut mengenai Gubernur Papua Barat dan juga Bupati Dogiai yang dari tadi seolah-olah mengembang banyak hal, melakukan keburukan-keburukan, ya. Bahkan kalau kita dengar tadi salah seorang saksi mengatakan bahwa beliau itulah yang kampanye hitam, ya, terhadap keadaan di situ. Nah, apakah bisa kita usahakan agar supaya ini tidak menimbulkan fitnah, ya, terhadap orang-orang ini, supaya juga diberikan kesempatan mereka untuk melakukan video conference, bicara dengan kita di hadapan persidangan yang mulia ini. Sebab bagaimanapun juga kedudukan mereka itu dan mereka itu mewakili sejumlah orang yang tentu kita tidak ingin terjadi konflik yang tidak patut di daerah mereka masing-masing. Terima kasih Yang Mulia. Ini waktu untuk mendengar keterangan saksi sampai hari ini, ya, karena besok itu banyak sekali, ya, ahli panjang itu, jadi majelis menganggap tidak perlu, ya, tidak perlu lagi untuk mendengar keterangan saksi. Dan pemirsa, kita kembali ke sidang gugatan hasil Pilpres. Sejumlah saksi sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi justru mengungkap fakta baru bahwa ada usaha money politics yang dilakukan seorang bupati di Kabupaten Dogiai, Papua. Kesaksian ini membantah kesaksian dari kubu Prabowo Hatta yang sebelumnya mengklaim ada usaha intimidasi dan pengusiran bupati saat rekapitulasi suara. Pada saat bupati masuk ke dalam gedung, bupati hampir setengah jam atau kurang lebih 35 menit beliau menjelaskan karena dalam bahasa daerah kami kurang paham. Tapi saya Pak Mulia, Bupati yang diusir keluar oleh penyelenggara pemilu. Oh, diusir keluar? Ya Mulia. Bupatinya keluar? Usir keluar. Pada saat itu mereka meminta dana hibah kalau apabila dicairkan. Tetapi kata Bupati kalau ada kasih suara Prabowo berarti ada uang. Kalau kalian mau uang, ambil di bupati, tapi suara harus dialihkan kepada Prabowo. Memang ada yang mengancam, saudara? Jangan pribadi saya Pak Mulia, bupati saja diusir. Pasti Pak Ketua Mahkamah Konstitusi pasti terjadi juga. Siapa yang mengancam? Ya namanya susah untuk saya ungkapkan. Seorang bupati memaksa agar supaya kepada rakyat Dogiai di aula pemerintah agar supaya suara apabila suara dikasih kepada Prabowo ada uang. Jadi yang dimaksudkan itu yang disampaikan oleh Didi Mustogomo itu adalah apa yang disampaikan oleh bupati dalam ruangan yang mempergunakan bahasa daerah. Benar Pak Yang Mulia. Bupati saja diusir keluar. Dan perani saya pertanyaan saya, Pak Mulia. Pertanyaan saya, mengapa bupati diusir keluar? Tanpa alasan sesuatu yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Saya hanya menjelaskan Vincent punya omongan dan kemarin. Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah. Untuk pasangan nomor 1 itu kurang lebih dipanggil 3 kali, itu tidak ada. Apakah ada saudara mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi? Tidak Pak Mulia. Tidak ada? Tidak ada. Diam saja? Benar Pak Mulia. Demi keamanan keselamatan diri saya Pak Mulia. Memaksa kepada rakyat, suaranya dikumpul depan. Saya berdiri di sini sebagai ketua KPU. Suaranya dikasih kepada Prabowo. Kalau kasih Prabowo ada uang. Kalau tidak kasih Prabowo tidak ada uang. Terus bupatinya keluar? Ya Mulia benar. Apakah saudara juga diusir keluar? Ya karena saya diam tidak diusir keluar Ya Mulia. Dan mereka menyampaikan suara yang kami berikan kepada Pak Prabowo pada saat pencoblosan tanggal 9 kami tarik kembali. Itu pernyataan dari siapa? Dari perwakilan PPD. Perwakilan PPD. Dari PPD yang menyampaikan. Ya. Ini suara rakyat Dogiai. Kami sudah kasih. Kami tidak membutuhkan uang.
Pemirsa, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pihak Prabowo Hatta mempermasalahkan kekalahan pasangan nomor 1 di daerah-daerah yang memberlakukan sistem noken. Sistem noken adalah sistem kesepakatan secara adat untuk memilih partai atau calon pada pemilu. Sistem ini sudah diakui oleh negara dan undang-undang. Pemilu 9 April lalu. Setiap noken mewakili... Pelaksanaan pemilu dengan sistem noken di Papua merupakan cara adat masyarakat setempat yang dilaksanakan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh tim Prabowo Hatta mempermasalahkan tidak adanya pemungutan suara di sejumlah wilayah Papua yang memberlakukan sistem noken. Pernyataan saksi Prabowo Hatta ini dibantah saksi dari KPU. Ada juga orang lain, tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Baik Yang Mulia, itu perkataannya sebagai orang di dalam partai. Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi, yang saya monitoring dan mendapatkan data itu dilaksanakan. Jadi kalau... Sistem noken di Papua memiliki aturannya sendiri yang telah diakui dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 47 dan 48 tahun 2009 yang isinya mengakui adat noken dalam memutuskan sesuatu. Sistem noken merupakan sistem pemilihan secara adat. Kepala suku dan masyarakat bermusyawarah untuk memutuskan siapa calon atau partai yang dipilih. Kemudian kepala suku mewakili pemilih melakukan pencoblosan. Kertas yang sudah dicoblos dimasukkan ke dalam noken dan diserahkan ke petugas pemilihan umum. Sistem noken memiliki nilai sejarah dan masih dipatuhi oleh warga di Papua. Papua atau Irian Barat itu berada atau kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi dengan sistem noken ini ketika PBB memerintahkan tahun 60-an untuk melakukan suatu referendum apakah memang rakyat Papua mau dengan Indonesia atau mau merdeka kan. Ternyata dengan noken itu mereka mau di Republik Indonesia. Ini merupakan satu soal sejarah yang juga harus dihitung sebenarnya. Sebetulnya tradisi sistem noken gitu ya di Papua itu kan sudah sejak lama. Sejak pemilu di zaman Orde Baru sudah berlangsung dan selama ini sebetulnya tidak ada persoalan di level seluruh penyelenggaraan pemilu dari Orde Baru, 99 sampai sekarang. Kemudian ia menjadi makin kuat lagi ketika sejak tahun 2009 diberi legitimasi oleh Mahkamah Konstitusi bahwa model pencoblosan dengan sistem noken itu adalah konstitusional. Jadi sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan undang-undang dasar. Artinya sebetulnya tidak ada masalah lagi. Dalam pelaksanaan pemilu, sistem noken telah dilakukan sejak pemilu tahun 1971 dan pemerintah Orde Baru hingga Orde Reformasi tidak mempermasalahkan sistem ini. Pada pemilu tahun ini, pihak Prabowo Hatta justru mempermasalahkan sistem noken ini. Tim Liputan, Metro TV. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu dan KPU. Sidang yang digelar di Kementerian Agama ini membahas keterangan saksi baik dari pihak pengadu dan teradu. Sidang keempat DKPP yang dipimpin Ketua Jimli Asyidiki dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak, agenda sidang keempat ini didahului dengan mendengarkan jawaban tertulis dari para pengadu atas tanggapan pihak teradu. Sidang keempat ini menghadirkan 17 saksi, diantaranya 10 saksi dari tim Prabowo Hatta, 2 saksi dari tim Jokowi JK, dan 5 saksi dari KPU. Sementara itu, 14 perkara yang dibahas dalam sidang kode etik ini meliputi persoalan nama yang tercantum dalam daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pembukaan kotak suara oleh KPU, dan berbagai pembiaran yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam penyampaian pengadu, keberatan daripada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kembali menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU dan Bawaslu. Hari ini sidang mendengarkan kesaksian dari para saksi dari pihak pengadu, yaitu Prabowo Hatta dan Jokowi JK. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Anita Rusian dari sidang kode etik DKPP di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Anita, materi apa yang saat ini tengah dibahas dalam sidang DKPP?
Sudah saya serahkan semua berkas kepada kuasa hukum. Zelda, hingga saat ini proses persidangan yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi masih membahas terkait dengan pembuktian yang diberikan melalui keterangan para saksi. Dan saksi-saksi yang dihadirkan ini berjumlah 17 orang, di mana 7 diantaranya mewakili tim Prabowo Hatta, 2 mewakili tim dari Jokowi JK, dan 5 mewakili dari Komisi Pemilihan Umum. Dan saat ini proses sidang masih mendengarkan keterangan dari saksi-saksi tim Prabowo Hatta. Para saksi ini mempersoalkan daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB di Jawa Timur dan DKI Jakarta yang diduga melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Selain itu menduga KPU Jawa Timur bahwasannya mereka melakukan diskriminasi fasilitas penggunaan hak pilih. Kemudian dugaan pelanggaran lain terkait dengan perintah pembukaan kotak suara yang sudah tersegel pasca penghitungan suara nasional kepada KPUD provinsi di seluruh Indonesia oleh KPU RI. Dan nantinya usai mendengarkan keterangan saksi baik dari tim Prabowo Hatta maupun dari Jokowi JK, KPU beserta pihak terkait langsung diberikan waktu untuk menanggapi keterangan para saksi pengadu. Berita acara itu ada seluruhnya, karena ada surat KPU tentang harus melaporkan hasil, dan laporan hasil prosesnya ada terkait undang. Itu yang mengundang adalah per 1915 nomornya dan 1914 kepada Zelda. Sementara itu untuk esok yang merupakan akhir dari proses persidangan, Ketua Majelis Jimli Asidik meminta pihak terkait baik dari pengadu maupun teradu untuk mendatangkan saksi ahli. Dan nantinya keputusan dari DKPP ini akan ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2014. Demikian Zelda. Baik, Anita Rusyan melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Agama Jakarta. Pemirsa, sidang ke-6 sengketa hasil Pilpres hari ini berlangsung dengan agenda mendengarkan pertanyaan dari pihak termohon dan pemohon kepada saksi terkait. Dan kita akan lihat informasi selengkapnya seperti apa kini jalannya sidang. Kita bergabung dengan Danis Anisha dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Danis, apa saja poin yang disampaikan para saksi? Zelda, memasuki paruh ketiga sidang lanjutan sengketa Pilpres yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, bahwa hingga saat ini sudah sebanyak 25 saksi memberikan keterangan, baik itu saksi termohon, pemohon maupun saksi terkait. Adapun saksi yang diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan diantaranya yakni saksi dari pasangan nomor urut 2 Ferry Mursida yang menjadi saksi selama proses rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional berlangsung. Ferry memberikan kesaksian bahwa selama proses rekapitulasi hingga tingkat provinsi atau nasional, tahapan di KPU Pusat sudah dilakukan menurut aturan. Dan pihaknya menyatakan seluruh keberatan terkait DPKTB sudah dicatat pada saat rapat rekapitulasi berlangsung dan telah didiskusikan pada saat proses tersebut berlangsung. Dan yang mana bila keberatan tidak bisa diselesaikan, maka keberatan akan dicatat diisi melalui formulir keberatan. Dan juga selain itu saksi menyatakan pihaknya pernah mempertanyakan keberatan terkait rekapitulasi surat suara di Kabupaten Ranca Ekek, Bandung. Namun karena buktinya tidak kuat, maka keberatan tidak dilanjutkan. Dan selain itu Zelda, adapun kesaksian dari Gabriel Takimai, saksi terkait yang didatangkan dari Kabupaten Miai Nabire, yang mengkonfirmasi pernyataan saksi pemohon sebelumnya yakni Martinus Adi bahwa di Desa Edarotae tidak diselenggarakan pemungutan suara. Padahal menurut Gabriela Takimai, di tempat tersebut diadakan atau digelar pemilu dengan sistem pencoblosan, bukan sistem noken. Selain itu, Gabriela juga menyinggung proses rekapitulasi yang digelar di 2 distrik, yakni Dogiai dan juga distrik Yahukimo. Gabriela menuturkan bahwa sebelum dilakukan perbaikan pada hasil rekapitulasi terdapat suara yang diberikan kepada pasangan nomor urut 2. Namun setelah perbaikan dilakukan, perolehan suara bagi pasangan nomor urut 2 dinyatakan 0. Dan adapun dalam persidangan tadi sempat disinggung persoalan terkait intervensi yang dilakukan pihak kepolisian pada saat proses distribusi logistik berlangsung. Namun hal ini dibantah oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik yang kami temui seusai sidang di sengketa ini berlangsung. Untuk sementara Zelda, demikian, kembali ke Anda. Ya baik, Danis Anisha melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Naftalia Keia.
Siap, Yang Mulia. Alamat Baduda, Karang Tumaritis Nabire ya. Betul, Yang Mulia. Betul ya. Ya, saudara saksi mandat untuk rekapitulasi di Kabupaten Dugiai. Betul, Yang Mulia. Iya, betul ya. Tanggal berapa rekapitulasi Dugiai di Kabupaten di KPU? Tanggal 17 Juli tahun 2014. Tanggal 17. Saudara hadir? Hadir. Apa betul pada saat itu, ini saya mengkonfirmasi aja karena sudah full informasi ini ya. Pada saat itu di dalam gedung Bupati ada bicara? Betul, ada bicara. Apa yang disampaikan oleh Bupati yang saudara dengar? Karena pakai bahasa daerah itu. Pada saat Bupati sampaikan ke seluruh TPS, KPPS, PPD, Panwas maupun KPU Kabupaten, dia menyatakan bahwa karena kamu pilih Jokowi, saya tidak kasih. Kalau kami pilih Prabowo, ada uang. Begitu dia bilang. Betul, Yang Mulia. Bahasa aslinya bagaimana? Bisa nggak bahasanya? Persisnya? Persis. Pakai bahasa aslinya gimana? Bahasa daerahnya bagaimana? Dalam bahasa daerahnya? Ya, dalam bahasa daerah dia menyatakan bahwa iki Jokowi menekan ako, Prabowo menekan ako, merewa, Jokowi menekan ako yang meredew. Jadi itu artinya? Itu artinya karena kamu kasih Jokowi jadi tidak ada uang. Kalau kasih Prabowo ada uang. Ya. Terus setelah Bupati menyampaikan itu, apa yang terjadi? Setelah Bupati menyampaikan itu, masyarakat dari seluruh 10 distrik, PPS, KPPS, PPD, semua merontak karena ini hak mereka.